Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kita mau bahas lagi ya tentang salah satu materi dalam kinetika kimia yaitu adalah mekanisme hukum laju, teman-teman. Ini sebenarnya pakai dan sih ya. Mekanisme dan hukum laju ya. Ini pendahuluan dulu. Jadi sebenarnya dalam reaksi kimia itu, teman-teman, itu terdapat beberapa tahap elementer. Elementer itu maksudnya bagian ya atau dipecah-pecah lah gitu. Beberapa bagian yaitu dari beberapa deret reaksi sederhana, teman-teman. Nanti kita lihat bagaimana reaksinya. Dan yang kedua, urutan tahap-tahap elementer itu mengarah pada pembentukan produk yang dinamakan adalah mekanisme reaksi. Nah, biasa kita lihat ini untuk mekanisme reaksi dalam reaksi katalisis, teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi pada reaksi kimia itu yang disebut dengan zat antara. Nah, apa itu zat antara? Zat antara adalah zat atau spesi ya yang muncul pada tahap elementer tetapi tidak muncul pada produk atau pada akhir reaksi, teman-teman. Jadi zat antara itu bisa disebut juga zat intermediate ya yang sering kita dengar tuh. Zat intermediate. Biasanya ini juga muncul pada tahap-tahap reaksi pada menggunakan katalis ya, teman-teman ya, atau reaksi katalisis gitu. Karena biasanya pada reaksi katalisis ya, karena energi aktivasinya itu dia berkurang ya, otomatis akan terbentuk beberapa atau dipecah nih, teman-teman. Dipecah menjadi beberapa tahap reaksi ya. Dipecah tahapan reaksinya, teman-teman ya. Tulisan jelek banget. Tahapan reaksinya sehingga nanti akan menghasilkan beberapa zat antara atau zat intermediate ya di situ ya. Jadi biasanya zat antara ini sering ditemukan pada reaksi-reaksi yang menggunakan katalis, teman-teman di situ, atau menggunakan reaksi katalisis ya di situ ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada reaksi unimolekular ya, artinya dia dari satu reaktan ya, teman-teman. Satu reaktan. Nah, di sini terlihat bahwa reaksi penguraian ozon ya, O3 itu ozon ya, teman-teman, menjadi O2 ya, teman-teman di situ ya. Terlihat itu di situ dari penguraian ozon itu dia mengurai yang pertama ada dua tahap. Tahap pertama itu dia mengurai menjadi O nasen ya di sini ya, namanya. O nya cuma satu dan juga gas oksigen di situ ya atau disebut juga O2. Kemudian tahap keduanya si ozon ini plus onasen akan mengurai menjadi 2O2. Nah, di sini terlihat bahwa onasen ini bisa dicoret, teman-teman nih ya. Karena dia hanya muncul pada tahapan reaksi ya. Tetapi tidak muncul pada produk atau akhir reaksi sehingga dapat disimpulkan si onasen ini atau O doang gitu. Itu adalah zat antara atau disebut juga zat intermediate ya. Nah, tahap reaksi dari ozon atau O3 ini menjadi produk itu lajunya adalah bisa ditulis K ya, K kecil dikali dengan konsentrasi dari ozon ya sebagai reaktan di situ. Ya, berarti ini adalah reaksi penguraian, teman-teman ya. Sehingga kalau total reaksinya adalah O3 kita jumlah, teman-teman. Oh, di sini ada satu, di sini ada satu, berarti total ada dua ya di sebelah kiri. Kemudian tadi onasennya bisa dicoret ya sebagai zat antara karena dia hanya muncul di reaksi tahapan reaksi ya, tetapi dia tidak muncul di produk atau di akhir reaksi sehingga dia adalah zat antara atau zat intermediate di situ. Kemudian untuk O2-nya kita bisa tulis nih. Tadi ada 1 ditambah dengan 2 jadi ada 3O2 sehingga total reaksinya adalah 2O3 dalam bentuk gas menjadi 3O2 dalam bentuk gas juga seperti itu. Inilah contoh dari reaksi unimolekuler, teman-teman, atau dari satu reaktan saja. Kemudian kita lihat pada reaksi bimolekuler atau dari dua reaktan. Di sini kita bisa lihat ada gas NO dengan NO ya. NO dengan NO bertemu membentuk N2O2 di situ. Tahap pertama. Kemudian tahap kedua N2O2 plus O2 menjadi 2NO2. Jadi di sini adalah pembentukan dari gas nitrogen dioksida, teman-teman ya, atau NO2
Ya, nah yang mana di sini yang merupakan intermediate, yaitu adalah yang hanya muncul di tahapan reaksi, tetapi tidak muncul di akhir produk ya. Kita bisa lihat di sini reaksi totalnya adalah 2NO ya. Di sini ada satu berarti ada 2 kan. Plus O2 ya, satu molekul juga menjadi 2NO2. Nah, mana yang tidak muncul berarti adalah N2O2. Berarti N2O2 adalah zat antara atau zat intermediate di situ teman-teman. Nah, untuk laju sendiri kita bisa lihat bahwa lajunya adalah tergantung dari konsentrasi si NO ya. Di sini berarti lajunya adalah K kecil dikali dengan konsentrasi NO teman-teman ya. Sebanyak ada 2 kan, berarti dikuadratkan di situ konsentrasinya. Nah, kemudian dari tahap penetrasi ini, baik dari tahap 1 maupun tahap 2 ini ya, kita lihat atau kita bisa hitung kecepatan lajunya itu dari tahap yang paling lambat, teman-teman. Di sini yang misalnya di sini ada 2. Di sini untuk pembentukan N2O2 itu lambat ya. Dan kemudian pembentukan 2NO2 itu cepat, teman-teman. Nah, sehingga tahap penentu laju adalah yang ini, teman-teman ya, yang lambat. Kenapa yang lambat? Karena itu yang bisa dihitung, teman-teman. Kalau cepat itu dia tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Jadi tahapan reaksinya karena dia yang lambat, maka dia adalah yang menjadi tahap penentu lajunya di situ. Atau yang paling lambat lah di situ ya, kalau dua-duanya lambat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Di sini penguraian fasa gas nitrit oksida N2O dipercaya berlangsung melalui 2 tahap elementer atau 2 tahap bagian, teman-teman. Yang pertama, N2O menjadi N2 plus O, itu nilainya K1 ya, nah, konstanta lajunya. Kemudian tahap 2, N2O plus O menjadi N2 plus O2 dengan konstanta laju adalah K2. Nah, secara percobaan, hukum lajunya diketahui sebagai laju sama dengan K dikali konsentrasi dari N2O sebagai reaktan di situ. Yang pertama, tulislah persamaan untuk reaksi keseluruhan. Yang kedua atau yang B, identifikasi zat antaranya. Terus yang ketiga, apa yang Anda katakan tentang laju relatif langkah 1 dan 2. Untuk yang A ini, ya, persamaannya kita tulis dulu ya. Tahap 1, itu N2O menjadi N2 plus O ya teman-teman. Kemudian tahap 2 N2O plus O menjadi salah. Mana harusnya? Menjadi N2 plus O2 ya. Di sini produknya sudah ketahuan teman-teman, produk adalah gas N2 dan O2, tapi di sini kita mau lihat yang mana zat antaranya dan mana yang bisa dicoret teman-teman ya. Nah, yang bisa dicoret adalah yang si O ya teman-teman di sini ya. Sehingga O itu sebagai zat antara nih. Yang B berarti O nasen atau O tunggal tadi atau O sendiri itu sebagai zat antara ya. Karena apa tadi sudah dibahas ya. Karena dia hanya ditemukan pada tahap-tahap reaksi namun tidak ditemukan dalam produk teman-teman ya. Kemudian N2O-nya ada 1 di tahap pertama, di tahap kedua ada 1, berarti ada 2 N2O ya. Menjadi N2-nya ada 2, berarti jadi 2 N2 plus O2. Kita periksa lagi ya di sini. N-nya ada 4 di sebelah reaktan atau sebelah kiri. Di sini juga ada 4, O-nya ada 2. Ada 2, berarti sudah benar nih reaksinya ya. Kemudian yang C teman-teman, apa yang Anda katakan tentang laju relatif langkah 1 dan 2? Nah, dari sini sebenarnya nggak diketahui ya. Teman kita anggap aja misal tahap 1 dia lambat, teman-teman ya. Tahap yang kedua dia cepat nih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap 1 itu adalah tahap penentu jelek banget tulisannya ya Allah. Tahap penentu laju, teman-teman. Kenapa? Karena dia yang paling lambat di situ. Sehingga bisa diukur ya kalau paling lambat ya. Atau mudah diukur ya gitu. Walaupun yang cepat juga bisa diukur sih, cuman nantinya tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi tahap penentu lajunya adalah tahap yang pertama kalau kita anggap si tahap pertama itu yang paling lambat di situ teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini.
Semoga materi bermanfaat teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.